Oke, sekarang kita akan lanjut ke agenda berikutnya, yaitu kita akan mengadakan sharing di kelompok besar ini dengan durasi waktu untuk tiap peserta yang sharing, baik peserta maupun fasilitator adalah selama 5 menit. Kemudian apa yang dibagikan? Yang pertama yaitu dapat membagikan perasaan yang muncul saat awal, tengah, dan akhir selama menjalani Kaminar Kon Indigo ini. Kemudian poin yang kedua yaitu kita dapat mengingat kembali apa sih rahmat yang kita mohon ya di saat awal kita mendaftarkan mengisi form, kita menuliskan rahmat yang kita mohon selama Kaminar Kon Indigo ini. Kemudian dan kita melihat di akhir perjalanan persialan ini apa rahmat yang telah kita terima. Itu dapat teman-teman bagikan nanti pada saat pleno. Baiklah, tanpa berlama lagi, saya mau mengundang dari dari daftar yang telah diberikan. Yang pertama yaitu dari Kak Laurencia Unitri, boleh membagikan sharingnya terlebih dahulu. Oh ya, boleh Ibu silakan. Masih di mute, Bu. Ya, Baik, selamat oke. malam semuanya, teman-teman sepersiarahan. Terima kasih ya sudah memberi kesempatan untuk sharing. Kalau ditanya pengalaman saya sangat senang dari awal ya ketika bertemu, meskipun saya merasa apakah sebenarnya saya bisa mengikuti dengan lancar semuanya karena tahu terkait dengan agenda proses saya sendiri ya, kegiatan saya sendiri. Tapi saya mencoba, saya pikir sangat baik kalau saya bisa mencoba. Dan awalnya saya sangat senang karena film, saya rasa. Film itu membantu mengingat saya tentang Santo Ignatius dan membuat saya merasa ingin seperti dia. Um, yang saya ingat dari dia adalah dia begitu rendah hati, dia begitu total untuk Tuhan. Dan lagi saya merasa dia sangat taat ya. Dia sangat taat. Saya saya merasa meskipun sudah merasa ikut Tuhan atau ingin ikut Tuhan terus, tapi saya tidak setotal dia begitu. Lalu saatnya untuk memperbaharui proses-proses saya bersama dengan Tuhan. Nah, eh, ketika ini semua berjalan, saya senang bisa lebih diperdalam dengan kegiatan terkait dengan diskresi, terkait dengan pemahaman lebih dalam tentang isolasi konsolasi. Kemudian masih ada PR besar juga saya rasa untuk diri saya. Dan proses itu terjadi untuk konfirmasi dan yang paling akhir adalah kewaspadaan. Hari ini saya bertemu dengan teman-teman yang satu ruang dengan saya dan saya merasa uh, betul ini PR besar. Ternyata tidak tidak mudah sama sekali juga untuk melakukan supaya kita bisa tetap waspada. Tetapi bagi saya ini adalah undangan penuh rahmat juga supaya saya bisa lebih setia gitu ya. Itu dari saya. Lalu apakah rahmat yang saya terima? Rahmat yang saya terima awalnya saya ingin supaya saya bisa menjadi lebih peka akan kehadiran Tuhan yang pertama, dan saya ingin bisa setia. Nah, di tengah seluruh perjalanan saya dari mulai awal sampai akhir ini, dalam 2 minggu berproses bersama teman-teman, ada saat di mana saya merasa hampir menyerah karena kesibukan semuanya gitu ya. Tapi saya mencoba setia dengan waktu yang saya pilih, dan biasanya itu di pagi hari gitu ya. Dan itu memang menjadi awalan untuk bisa memasuki hari bersama Tuhan. Jadi saya mencoba setia di sana, sesibuk apapun saya coba gitu ya. Memang akhirnya waktunya tidak selalu sesuai dengan sungguh-sungguh apa yang saya inginkan, tetapi minimal saya menjalankannya dengan berharapan bahwa ya ini aku melakukannya bersama dengan Tuhan. Nah, di akhir semuanya itu yang sangat membantu saya juga adalah awareness examen. Awareness examen harian itu membantu saya. Nah, terakhir sekali, apakah saya mendapatkan rahmat itu? Saya rasa saya mendapatkan rahmat itu, terutama yang sangat diperdalam untuk saya adalah diskresi. Uh, dan bagi saya itu membahagiakan. Rahmat-rahmat lain diberikan kepada saya selain rahmat-rahmat tersebut. Terima kasih sekali.
Terima kasih Bu Lorencia sharingnya. Sangat Ya, senang ya mendengar Bu Lorencia. terima kasih. Baiklah, eh, eh, berikutnya saya juga mau kembali mengingatkan kepada para peserta juga fasilitator untuk membagikan ya refleksinya bisa di kolom chat apa ini dapat dari Pungta 7 kemarin selama merenungkan. Oke, untuk yang berikutnya saya mengundang untuk Kak Petrus atau Bapak Petrus. Oke, Kak Petrus, selamat oke, malam. silakan Kak Petrus. Ya, saya mengikuti Kaminar Koninigo ini, saya tuh penasaran gitu ya. Ada hati gembira, tetapi saya lebih ke penasaran. Ini nanti isinya tuh apakah hanya nonton film toh? Kan itu kan terus terang ada diawali nonton film dan lalu materinya. Nah, nonton film terus materinya nanti seperti diajar seperti apa, itu ada penasarannya juga. Kemudian apa yang saya rasakan pertama itu, kemudian dalam perjalanan waktu, ternyata saya mendapatkan materi-materi yang selama ini sebetulnya eh, saya tahu istilah-istilah seperti desolasi, konsolasi, discernment itu saya sudah pernah mendengar. Cuman untuk mendalaminya itu seperti saya baru kenalan ya gitu di Kaminarkon Inigo ini. Nah, ternyata ada banyak hal juga yang bisa saya pelajari dari baik itu dari Ignatius Loyola, terus istilah konsolasi, desolasi, dan lain-lain itu tadi, dan saya terpacu untuk ingin mempraktekannya. Terima kasih semuanya. Saya Oke kembalikan. Kak Petrus, terima kasih. Semangat ya Oke. Kak Petrus dalam menerapkan apa yang didapat dari kisah dari perjalanan hidup Ignatius Loyola. Terima kasih Amin. banyak Kak Petrus. Semangat. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Kak Hilda. Selamat Oke, Kak Hilda. malam. Malam, silakan Kak Hilda. Ya, sharing saya ya. Waktu saya mengikuti CCI ini, awalnya itu waktu ditawarin di grup LRP kan ya, itu saya senang pengen ikut. Tapi ada resahnya juga karena ada jadwal Sabtu Minggu tuh yang harusnya saya ke rumah orang tua gitu kan. Acara Zoom-nya udah gitu 2 hari sekali. Jadi tapi saya tertarik sama temanya karena berdiskresi ya kan, berdiskresi dan saya memang harus mengambil keputusan. Saya mau tahu keputusan saya itu benar atau salah gitu kan. Eh, tapi jadi akhirnya tetap saya daftar. Ya, walaupun tekadnya tuh setengah-setengah di awal gitu kan ya. Selama mengikuti CCI ini, saya merasakan saya mendapatkan jawaban untuk mengambil keputusan yang benar. Jadi, terasa peneguhan, konsolasi selama mengikuti CCI ini. Bagi saya mendapatkan rahmat yang dimohonkan saat mendaftar awal CCI. Saya bisa mengambil keputusan berkat panduan-panduan pokok-pokok perenungan dan saya merasa diteguhkan. Ya. Di samping itu, saya juga mendapatkan rahmat-rahmat tambahan. Dengan pokok-pokok perenungan itu, saya dapat rahmat pelepasan gitu kan, bisa melepaskan dambaan dunia saya dan bisa dapat melihat menemukan kembali dambaan sejatinya saya. Ya, yang selama ini memang belakangan ini biasanya saya seperti apa, terus dambaan sejatinya itu hilang karena berbagai masalah yang saya alami, tapi mengikuti semacam retret mungkin ya ini ya, Kaminar Indigonya itu Indigonya. Jadi saya bisa mengingat kembali gitu loh damban-damban sejati saya. Cuman ya itu apa kalau misalnya habis ini
Yang terakhir itu, punta terakhir itu kan tentang kewaspadaan. Jadi masih tetap harus selalu waspada, berjaga-jaga ya, karena sudah mengingat konsulasi-konsulasi, pasti kita akan hadapi nanti juga yang namanya godaan atau apa, jadi masih harus tetap waspada. Intinya sih saya sangat bersyukur mengikuti sisa ini yang bisa membuka mata, bahkan menghilangkan luka batin saya yang saya alami secara tidak sadar gitu ya. Dan pada akhirnya itu bisa menumbuhkan iman, harapan, dan kasih saya lagi di dalam hati saya. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Kak Hilda untuk sharingnya. Senang sekali mendengarkan Kak Hilda boleh mendapatkan peneguhan ya cara pengambilan keputusan yang benar dan menemukan dambaan sejatinya. Semangat terus Kak Hilda, memang harus waspada karena itu punta terakhir adalah punta kewaspadaan. Iya, betul. Oke, baik. Mungkin teman-teman masih bisa terus berbagi ya di kolom chat untuk refleksinya tadi yang sudah dibagikan di breakout room agar kita boleh juga memberkati teman-teman yang lainnya. Baiklah, kita lanjut ke teman kita yang berikutnya. Ada Kak Maya. Ya, silahkan Bu Maya. Ya, selamat malam semuanya. Saya mau membagikan sharing saya. Perasaan yang awal ikut ini, awalnya itu excited karena akan belajar cara mengambil keputusan sesuai kehendak Tuhan. Tapi habis gitu, tengah-tengah saya merasa sangat lelah dan capek mengikuti proses refleksi yang tidak fokus untuk berpikir, tapi harus dengan beraktivitas. Apalagi saya pelupa begitu baca pokok-pokok renungan yang ada direfleksikan, begitu tutup HP terus semuanya lupa. Jadi saya tidak banyak mengikuti step-step yang ada di dalam webinar ini untuk berefleksi. Habis itu di bagian akhir, saya merasa lega karena bentar lagi selesai. Dan terus juga merasa malas untuk berefleksi yang terakhir ini. Apalagi bagian yang terakhir ini, waktu refleksinya pendek. Topiknya pun seakan beda dengan yang lain-lain. Yang lain-lain sebelumnya itu terasa berkelanjutan. Jadi saya sama sekali tidak bisa merefleksikan apa yang harus dilakukan di punta yang ketujuh ini. Terus yang selanjutnya untuk mengingat rahmat yang harus yang kita mohon waktu awal daftar dan membandingkan pada yang terakhir. Pada awal daftar itu saya mohon rahmat supaya tidak mudah emosi atau marah gitu. Terus nama rahmat yang terakhir yang diterima ini saya belum tahu ya emosi atau marah itu akan diterima pada rahmat itu, mudah-mudahan iya. Karena selama siara ini saya memang tidak bersentuhan dengan hal-hal yang bisa membuat saya marah. Di mana dalam hal itu adalah keluarga saya. Jadi saya memang sengaja berada di tempat yang jauh, di rumah sendiri dari keluarga saya. Cuman ada banyak rahmat lain yang saya rasa mungkin sudah saya terima, seperti kepasrahan, keterbukaan hati dan pikiran, kemudian kerendahan hati, terus sabar dan penuh syukur. Saya rasa sungguh perlu disyukuri walaupun dengan segala kesulitan dan hambatan, saya tetap bisa mengikuti webinar ini sampai akhir. Itu aja, terima kasih.
Terima kasih Bu Maya untuk sharingnya, jatuh bangunnya, berdiri lagi. Tetap semangat ya Bu. Memang dalam perjalanan kita pasti akan mengalami konsolasi, desolasi yang sering silih berganti. Oke, Terima kasih. yang berikutnya sebentar. Ada Kak Clarice James. Saya selamat malam dari Ya. saya. Yang pertama pada awalnya saya merasa apa nih? Saya sebenarnya mengikuti seminar ini atas pujukan kawan, tapi kawan saya akhirnya dia tidak ikut, tapi saya pula yang ikut. Jadi pada mulanya tuh pada masa yang sama saya ikut KIP, jadi saya rasa macam saya ikut ini seminar, tambah lagi pun saya tidak saya baru saja berhenti kerja, jadi masa yang sesuai untuk saya um, memperbaiki hubungan dengan Tuhan, jadi sangat sesuai untuk saya memperbaiki diri juga, karena kelemahan saya sebelum ini saya sering kali jatuh dalam saya mudah digoda oleh saya mudah digoda keadaan luar yang menyebabkan saya sering kali jatuh kemudian bangun kembali. Jadi pada pertengahan itu pada mulanya saya cuma saya cuma buat refleksi apa yang saya sudah buat sedia. Tapi pada pertengahan itu saya mulai membuat refleksi yang saya buat sendiri. Lepas itu saya ada kabarannya sudah untuk bersharing di WhatsApp. Karena pada mulanya saya macam merasa ada perasaan malu. Tapi saya coba lawan perasaan malu saya dan saya coba bersharing. Dan rahmat yang pada mulanya saya pohon ialah kebijaksanaan dan saya memperoleh rezeki. Kemudian pada yang pertengahannya itu saya belajar untuk membuat refleksi, desolasi, konstelasi, dan saya mulai terbuka hati untuk mengenal perasaan yang saya alami sebelum ini, dan saya lebih terbuka hati untuk mengetahui apa yang sebenarnya yang menyebabkan kejatuhan saya selama ini. Dan saya bersyukur karena melalui seminar ini saya merasa ada sesuatu perubahan dalam diri saya yang selama ini mungkin dibawa sadar saya, tapi setelah saya mengikuti seminar ini saya merasa diteguhkan dan hidup saya diperbaharui. Dan pada akhir ini saya merasa saya mendapat lebih daripada apa yang saya minta, sebab saya merasa mendapat saya rasa macam banyak rahmat yang telah Tuhan beri kepada saya. Dan saya harap selepas ini saya lebih bijaksana dan lebih berwaspada agar rahmat yang Tuhan beri kepada saya tidak mudah hilang, dan saya mohon doa agar saya lebih diteguhkan
Dan semoga rahmat Tuhan senantiasa menyertai saya lah selepas ini. Itu saja dari saya. Terima kasih karena ya terima kasih. Terima kasih Kak Klaris. Syukur Kak Klaris boleh ikut di Kaminar ini ya, setelah mengalami kehilangan pekerjaan tadi. Semoga Kaminar ini boleh menguatkan Kak Klaris, juga boleh membuat Kak Klaris semakin peka akan kehadiran Tuhan. Terima kasih Kak Klaris untuk sharingnya. Kemudian kita masih ada teman lagi, ada Kak Nanihan. Ibu, silakan Ibu. Masih di mute, Bu. Sudah? Oke. Udah, Bu. Silakan. Ya, berawal ketika saya hati galau, kehilangan pegangan, situasi marah, bingung, sedih, merasa sendiri. Saya diajak sahabat yang lebih muda yang sudah saya anggap sebagai anak, ikut CCI ini. Saya bersyukur bisa ikut sampai dari awal sampai akhir. Saya merasa minta rahmat, kekuatan, dan kesabaran untuk menerima situasi yang menurut mungkin desolasi yang amat berat bagi saya. Ternyata di CCI ini saya ketemu banyak orang, banyak teman-teman yang saya merasa dengan sahabat-sahabat baru dan saya merasa tidak sendiri. Dan tentu terus terang saya malu karena teman-teman sahabat-sahabat ini kok lebih muda. Semua lebih muda. Saya sudah usur, sudah 72 tahun, tapi kok masih seperti ini, kehilangan pegangan, dan macam-macam. Saya menikmati ikut CCI ini, merasa bahwa dengan segala macam tugas-tugas, permenungan-permenungan, sharing banyak teman, saya merasa Tuhan itu memberikan rahmat yang melimpah bagi saya. Dalam perjalanan saya merasa punya teman senasib dan semua menguatkan saya. Dua hari yang lalu saya merasa ada konsolasi sedikit demi sedikit. Saya harus menyerahkan, mempersembahkan suka duka saya, sakit saya, marah saya, suami saya, anak saya yang kedua yang sudah sowan Gusti. Akhirnya dengan mempersembahkan semua itu dengan pertolongan Tuhan dan pendampingan teman-teman, saya merasa lega. Dan saya berniat untuk entah kapan saya dipanggil. Jadi sisa waktu saya akan berbagi senyum bagi teman-teman yang menderita, yang difabel,
Ya meskipun hanya saya menengok, berbagi senyum, dan belajar mendengarkan seperti sharing-sharing. Saya dilatih banyak hal untuk belajar memahami apa yang dirasakan orang lain. Jadi saya tidak boleh egois. Itu karena rahmat Tuhan yang berlimpah. Rahmat-rahmat yang saya terima sejak awal saya ikut CCI ini sampai ini hari terakhir, saya sungguh berterima kasih pada teman-teman yang sudah mendampingi saya, sharing bersama-sama, ziarah bersama-sama, dan akhirnya nanti saya sudah merasa lega, damai, dan bersyukur pada Tuhan bahwa saya sudah menemukan diri saya sendiri, menerima keadaan saya, menerima keadaan saya ya seperti ini. Misalnya saya nggak bisa jalan, ya pakai kursi roda, nggak bisa duduk di bawah, ya duduk di kursi. Kejadian sederhana itulah yang akan menguatkan saya dengan rahmat Tuhan, dengan sapaan Tuhan yang kok yang masih mau memaafkan saya. Saya merasa diampuni setelah selama 16 bulan ini marah pada Tuhan, kok saya masih diberi rahmat seperti ini. Saya bersyukur dan berterima kasih pada teman-teman dan pada Tuhan. Demikian sharing saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nani. Salam peluk dari kita semua Ibu. Semangat terus ya Ibu. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman, kita kan memang malam ini terakhir ya, tapi kan kita masih ada di grup, jadi teman-teman jangan left grup. Kita bisa saling menguatkan di grup itu, terus berjalan bersama seperti itu. Kita bisa saling mendukung ya. Oke, yang berikutnya masih ada Kak Mikael Lindra. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya boleh sharing. Kalau dari saya, mungkin saya bagikan akan 3 hal aja ya, yang saya dapatkan sepanjang dari Kaminar Koninigo ini. Yang pertama adalah di mana waktu pertama saya mengikuti akan spiritual discernment ini, diskresi ini, saya mempunyai akan kesalahpahaman. Saya pikir bahwa untuk saya bisa memuliakan Tuhan, itu harus fokusnya kepada kehidupan yang eksterior, yaitu tindakan saya, karya-karya saya. Saya sama sekali tidak pernah berpikir selama ini bahwa saya itu bisa memuliakan Tuhan itu dengan perihal kehidupan interior saya, yaitu pikiran saya, perasaan saya. Nah, yang selama bertahun-tahun saya selalu berpikir bahwa saya itu tidak boleh berfokus kepada perasaan saya, karena perasaan itu nggak pernah stabil dan gampang berubah-berubah, dan saya nggak bisa bersandar pada perasaan tersebut. Nah, melalui akan berdiskresi bersama Inigo ini, nah saya baru tahu bahwa yang namanya perasaan, pikiran, nah ini bisa sejalan untuk bisa menemukan akan kehendak Tuhan. Nah, dari sana saya belajar untuk mengerti akan apa itu konsolasi dan desolasi. Nah, setelah saya mengikuti akan seminar ini dan juga saya membaca dari perenungan-perenungan yang diberikan, nah baru untuk pertama kalinya seumur hidup ini saya baru mengerti bahwa tidak semua buah pikir itu adalah berasal dari pikiran saya sendiri.
Karena seperti yang di film autobiografinya Inigo itu, di mana banyak sekali dari roh jahat itu berusaha untuk membuat Inigo merasa bersalah, terus dia nggak bisa hidup dekat kepada Tuhan. Nah, itu karena ada serangan daripada roh-roh jahat seperti itu. Nah, di saat saya belajar mengenai konsolasi disolasi, di sanalah untuk pertama kalinya saya tahu bahwa ini bukan pikiran saya. Ini pikiran yang muncul karena dari si jahat berusaha untuk menjatuhkan saya, merasa saya eh, apa namanya tidak mampu, atau saya itu tidak seharusnya mendekat kepada Tuhan. Dan yang lebih penting lagi yang dituliskan dari tulisan Paus Francis, ya, di sana dituliskan bahwa setan itu berusaha untuk menanamkan ke dalam pikiran anak-anaknya bahwa Tuhan itu tidak cukup baik. Nah, dari sana saya baru sadar bahwa pikiran itu berawal dari pengalaman masa lalu. Di tengah-tengahnya itu berusaha membuat saya menjadi agresif dan gampang marah, dan akhir-akhirnya itu membuat saya bukan semakin mau mendekat kepada Tuhan, tapi semakin menjauh. Dan kemampuan saya untuk bisa menganalisa dan mendeteksi dan mengenali akan pikiran tersebut itu berasal dari roh jahat. Nah, itu saya dapatkan setelah saya mengikuti akan Kemenarkon Inigo ini. Lalu hal yang ketiga yang saya mau bagikan adalah salah satu dari perenungan itu yang dikatakan mengenai akan pengenalan diri sendiri dan membuat keputusan. Ya, di mana dari yang saya baca dari tulisan Paus Francis juga, dia berkata bahwa manusia itu menjadi seorang manusia apabila dia itu membuat sebuah keputusan, dan bukan cuma sekedar sebuah mesin yang mekanis yang tidak punya suatu kehendak atau kehendak bebas, ya. Dengan melalui akan berdiskresi ini, saya belajar bahwa untuk saya membuat sebuah keputusan meskipun mempunyai kemungkinan untuk salah, karena manusia juga bukan seperti sebuah mesin, ya, yang bisa melakukan semua perhitungan mengenai kemungkinan yang menguntungkan atau kemungkinan yang salah, ya. Dan dari sana, berdasarkan dari semua kalkulasi tersebut, muncullah sebuah keputusan yang paling minim resiko. Nah, saya belajar bahwa saya tidak seharusnya membuat keputusan itu berdasarkan secara mekanis seperti itu, karena di sana ada kerjasama Tuhan dan saya. Di sana saya mempunyai kehendak, di sana saya juga mempunyai akan pertimbangan. Nah, di sana saya juga mempunyai akan sebuah iman, ya, yang dimana iman itu sangat penting untuk saya akhirnya berani melangkah dan tidak menjadi lumpuh karena ketakutan saya untuk salah mengambil keputusan. Dan yang terakhir, saya juga masih berusaha terus untuk mencari akan dambaan atau kehendak Tuhan yang Tuhan sudah tanamkan dan Tuhan sudah pupuk itu semenjak saya lahir sampai saat ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Mikael untuk sharingnya. Eh, Berikutnya saya akan mengundang satu orang untuk bersharing secara langsung. Siapa yang mau bisa raise hand atau open mic buat satu orang peserta ataupun fasilitator. Belum ada kah? Oke. Kalau belum Kenjiro, ada yang namanya Kak Kenjiro, Iya. boleh berbagi Kak? Loh,
gimana selama mengikuti seminar ini? Eh, saya nanya boleh? Ini kenapa saya ya? Nggak apa-apa Kak, kan kita boleh membagikan berkat ke teman-teman kita semua. Ya, oke. Mm-mm. Aduh, saya kurang jago nih kalau masalah kata-kata gini. Ya, Nggak menurut apa-apa saya Kak. sih, em, saya sangat kurang ya di secara spesifik di konsolasi, karena saya merasa bahwa saya ini kurang sempurna di hadapan Tuhan yang membuat saya itu untuk selalu mencari kesempurnaan, mencari kesalahan dan memperbaiki kesalahan saya gitu. Dan pada akhirnya ya sebenarnya terkadang bisa, tapi eh, kembali lagi susahnya adalah bahwa bagaimana caranya kita bisa waspada untuk menjaga rumah tersebut gitu. Jadi nggak cuma di bulan-bulan pertama, melainkan kita harus menjaga komitmen kita terhadap Tuhan dan terhadap menjaga hati rumah kita. Dan itu menurut saya susah banget menjaga komitmen. Ini untuk pertama kali saya merasa bahwa saya merasa gagal dan saya selalu meminta kesempatan lagi dan lagi dan lagi dan lagi kepada Tuhan gitu. Em, Kebetulan saya pernah menggunakan konsep dari berpuasa dan berpantangnya Santo Iminyo, dan waktu itu waktu-waktunya puasa ya, puasanya Paskah, dan untuk bulan pertama berjalan dengan sangat baik, maksudnya hubungan saya dengan Tuhan semakin dekat gitu, dan saya semakin merasa eh, ada ada roh yang membisikkan saya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik gitu untuk kedepannya. Begitu juga untuk bulan kedua, namun sayangnya ya untuk di bulan ketiga dan bulan keempat itu sudah mulai turun dan turun dan turun, yang menurut saya eh, ternyata menjaga kewaspadaan dan komitmen ini susah gitu. Ibaratnya tentara patroli ya, harus tetap tajam gitu dari waktu ke waktu, dari setiap shift ya, dari hari ke hari gitu. Em, Ya, saya juga dengar dari beberapa eh, teman-teman ya, dan saya kira mungkin saya mungkin pernah merasa eh, hidup di titik yang terbawah, dan ternyata saya jauh dari itu, dan saya masih melihat dari orang yang masih harus ganti tempat kerja, ada juga yang dicintainya meninggal dan lain-lain, yang saya merasa bahwa oh ternyata saya sekarang ini masih belum ada apa-apanya gitu. Dan eh, itu adalah salah satu menurut saya bukti bahwa kita itu harus bersyukur bahwa mungkin apa yang kita punya sekarang ini eh, perlu kita perlu kita jaga gitu. Dan begitu juga kita juga harus ya, bagi beberapa dari kita yang sudah kehilangan ya sesuatu yang sangat precious, yang sangat berharga, juga harus bersyukur bahwa mungkin itu adalah yang terbaik buat kita. Dan ya kita nggak tahu ya, namanya juga kehendak Tuhan itu uh, bergerak dalam misteri yang terkadang kita sebagai manusia itu kayak ini apa sih, nggak jelas banget gitu. Eh, dan terkadang juga Tuhan juga mengharapkan kehendak Tuhan itu mengharapkan kita untuk mengambil keputusan yang eh, high risk, high reward gitu. Dan kita kan terkadang sebagai manusia kan juga mikirnya, ya udahlah, nggak usah rugi, ya udahlah yang untung-untung aja gitu, yang ruginya dikit gitu. Tapi terkadang mungkin kemauan Tuhan mungkin di sebaliknya, kamu pilih yang ini dan aku akan tuntun kamu untuk supaya bisa sukses gitu. Tidak hanya mungkin dalam diri kita sendiri, tapi juga dalam rohani gitu. Atau ya belum tentu ya, terkadang kayak gitu ya, mungkin kita merasa ada pendekatan dengan Tuhan, tapi mungkin dengan keputusan tersebut mungkin akhirnya kita menjauh dengan kehidupan kita, antara mungkin ada kegagalan dan lain-lain gitu. Em, ya, saya sih itu aja sih. Saya nggak jago-jago banget. Oke, terima kasih Kak Kenjiro untuk sharingnya. Terakhir, saya membuka kesempatan untuk Kak Gary.
apakah hadir? Siapa? Kak Geri? Halo. Halo. Iya, Kak. Ya, ya. Silakan boleh membagikan singkat ya, Kak ya. Suaranya masih jauh, Kak. Ya, ya. Bisa lebih keras. Oke, oke. Iya. Selamat malam semua. Ya, saya Gary. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan karena saya mengawali ikut CCI. Pertama kalinya saya ikut itu di tahun 2021. Waktu itu juga ya memang awalnya juga ya apa ya, bingung juga nih apa sih yang uh, dipelajari gitu ya. Karena memang pada waktu itu saya itu kan masa pembelajarannya kayaknya agak lama deh gitu dibanding dengan yang sekarang ini aja tahu-tahu uh, 2 minggu udah cepat selesai gitu. Nah, tapi saya bersyukur gitu bahwa ketika uh, yang sekarang aku kembali itu uh, saya menemukan ada pengalaman-pengalaman baik ya, karena uh, kalau dulu kan saya cuma dapatnya sedikit, tapi kalau yang sekarang uh, saya bisa menemukan sesuatu yang baik. Suaranya jauh sekali ya, Kak Geri. Maaf. Suara kecil ya. Iya, nah ini baru jelas, Kak. Nah, mungkin saya ulangi lagi deh, Kak. Langsung ke apa perasaannya yang dialami sama Kamina ini dan juga Rahmat. Oke. Boleh Kalau langsung dibagikan, Kak. iya, kalau mengenai perasaan sih, dulu ketika pertama memang rasanya, wah, rasanya pengalamannya sedikit ya. Tadi memang saya mau bilangnya itu, gitu. Pengalaman yang dapat rasanya sedikit. Tapi ketika untuk yang sekarang memang so ada rahmat-rahmat yang boleh saya boleh, namun hal itu masih harus diperjuangkan, baik itu dalam masa-masa resolusi, tapi juga konsolasi itu justru yang membuka hati dan pikiran saya gitu. Meskipun memang apa, mungkin dalam hal ini karena saya lebih cenderung apa ya, dekat pada atau ingat pada teman gitu ya, saya tahu, tapi justru mungkin bagi diri saya sendiri juga ikut berbahagia karena boleh ikut belajar bersama. Ya itu secara singkatnya saya buat ceritakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Geri untuk sharingnya. Baik teman-teman, waktu kita untuk sharing bersama sudah habis. Terima kasih untuk kemurahan hati dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang mau membagikan ya selama apa yang dialami sama Kamina Inigo ini. Berikutnya kita akan lanjut ke agenda yang selanjutnya, yaitu kita akan ada tanya jawab bersama dengan Romo Marwan. Dan teman-teman boleh menanyakan seputar yang fokus pada pengalaman refleksi. Mungkin ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan atau yang belum jelas bisa ditanyakan kepada Romo Marwan. Kepada Romo Marwan saya undang untuk hadir. Ya. Iya. Oke. Baik teman-teman boleh mulai bertanya, boleh raise hand atau di kolom chat juga boleh. Siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Oke, kalau belum ada, oke. Ya, tadi seperti yang juga sudah disampaikan oleh Rina,
Kita bersyukur atas pengalaman berziarah bersama selama 2 minggu ini. Pada pembukaan dulu itu hadir kita 130 orang, 132 orang. Kali ini 66 ya, kurang lebih sepertiga gitu. Atau ya lebih ya itu. Kita bersyukur kita bisa bertekun dalam pesiaran kita bersama ini, dan tadi sudah dibagikan banyak anugerah yang diterima. Ada anugerah kesetiaan, menemukan dambaan sejati, syukur, ya semua bersyukur, dan juga pengalaman memperoleh sahabat-sahabat baru, bisa belajar bersama dengan yang lain. Beberapa juga mungkin boleh dikata baru mengenal tentang discernment, konsolasi, desolasi, maupun pengambilan keputusan. Semuanya itu kita syukuri, dan moga-moga ini juga memberikan semangat kepada kita untuk terus belajar tentang discernment itu. Dan rupanya poin tentang kewaspadaan itu juga sangat penting. Sebagaimana Paus Fransiskus sampaikan, kita tidak boleh merasa sudah canggih, sudah terampil, tetapi kita perlu terus waspada. Itu. Baik. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Kalau belum ada, kalau nggak ada pertanyaan atau belum ada, oh itu ada. Silahkan. Ada Kak Kiti, silakan Kak Kiti. Bu Kiti. Terima kasih. Selamat malam Romo Marwan. Ya. Saya sebetulnya karena saya sendiri merasa sangat terberkati ya ikut CCA ini. Kemudian di tempat kami kan ada kelompok lansia ya. Terus saya jadi berpikir nih, gimana ya untuk teman-teman yang ya udah umurnya 70-an gitu Romo ya. Tadi pagi gue sempat cerita kasih, aduh CCA itu bagus banget. Tapi mereka bilang, aduh kalau gue mesti nulis refleksi, aduh kayaknya enggak deh, dikit gitu kan. Tapi mereka tuh sebetulnya punya kerinduan gitu loh Romo. Jadi mungkin Romo kan pastinya udah banyak sekali pengalaman ya. Mungkin ada tips atau ada mungkin yang Romo tahu kelompok yang mereka bisa bisa join misalnya gitu. Karena banyak sekali Romo yang merasa kering, yang merasa sepi gitu loh Romo. Kasihan seperti itu Romo. Itu Ya. aja sih, saya sih merasa sangat terberkati. Wah, dari awalnya saya bingung, wah ini masa mau ikut ngisi form aja mesti doa sih gitu ya. Terus mesti tapi saya ikutin gitu. Ya, apa sih isinya gitu ya. Tapi saya benar-benar merasa terberkati gitu. Walaupun saya harus waktu saya memilih CCI ini sebetulnya itu kan pekan Laudato Si Romo, dan saya sedang ikut ALS gitu. Jadi kan aduh kayaknya ini penting banget. Terus saya lagi di alumni Sedan juga banyak sekali webinar Santo Yusuf gitu ya. Ya tapi saya serahkan dan Tuhan memilihkan yang terbaik. Terima kasih Romo. Selamat malam. Ya, terima kasih. Ini tanya sedikit, kelompok lansia ini ada komunitas tertentu gitu atau ya ketemu dengan teman lansia saja? Ada komunitasnya Romo. Kalau di paroki ada warga senior ya, Warsen bilangnya. Kemudian kami di lingkungan-lingkungan juga buat jadinya grup lansia seperti itu. Ya, baik, baik. Iya. Ya, kalau untuk grup lansia mungkin kita bisa mengajari atau kemudian juga membimbing mereka terkait dengan membimbing mereka untuk melakukan eksamen, saya kira ya. Eksamen, model eksamen Ignatian ketika sedang bertemu. Oke, mengingat pengalaman hari ini, hal-hal apa yang bisa disyukuri, apa yang dirasakan, entah kesedihan atau juga kegembiraan disampaikan kepada Tuhan. Mungkin bisa dibimbing ke arah situ. Lalu kalau setelah itu ada sharing sedikit macam itu, lalu bisa pelan-pelan, oh ini kalau ada pengalaman sedih ini dari roh apa itu? Apakah dengan sedih ini menggerakkan aku kepada Tuhan atau jauh gitu? Kalau memang menjauhkan berarti aku tidak apa ya. Ya pertama menerima perasaan itu, tapi mohon rahmat supaya tidak hanyut olehnya. Mungkin lewat-lewat cara-cara seperti itu bisa membantu mereka. Tapi saya kira eksamen bisa menjadi sarana untuk masuk
dan juga membantu para lansia ini untuk merefleksikan pengalaman mereka maupun juga berdoa secara afektif, berdoa apa ya, berdialog sebagai dialog dengan Tuhan. Mungkin begitu, Bu. Baik, Romo, terima kasih Terima banyak. kasih. Ya. Oke, terima kasih Bu Kiti untuk pertanyaannya. Dan selanjutnya kita ke Bu Nani. Bu Nani sudah open mic. Sudah. Nah, Ya. silakan Bu. Ya, Romo, setiap kali saya mau berdoa, baru atur nafas 2-3 kali hirup, kalau 3 kali mengatur nafas itu, saya selalu tertidur. Lalu pegang rosario, itu lagi belum ada 3 kalimat, pegang salib, udah tertidur. Itu apakah itu karena roh jahat yang cemburu saya dekat dengan Tuhan ya, Roh? Iya. Ya, saya kira Paus Fransiskus sering juga menulis tentang atau sharing pengalaman bahwa saat berdoa tertidur gitu ya. Saya kira tidak perlu apa ya, ditafsirkan ini roh jahat yang mau menghalangi, tapi mungkin satu sisi itu kondisi fisik memang sudah lelah gitu. Jadi yang penting ini sih, kita punya niat untuk datang kepada Tuhan, lalu sudah ingin komunikasi dengan Tuhan, berdoa gitu. Tetapi kalaupun toh akhirnya tertidur ya nggak apa-apa. Setidaknya kita tertidur di hadapan Tuhan, bersama Tuhan. Jadi ya sudah dipersembahkan saja tidurnya. Moga-moga tidurnya nyenyak. Setelah tidur itu apa ya, lebih lebih tenang, lebih apa, segar. Nah, itu kita persembahkan itu kepada Tuhan. Oh ya. Ya. Terima kasih, Romo. Terima kasih Bu Nani. Berikutnya ada lagi yang ingin bertanya, kita masih ada waktu mungkin untuk 1 orang penanya. Oh ya, di kolom chat ada nih, ada 2 pertanyaan Romo. Saya bacakan ya Romo. Dari Bu Lena, selamat malam Romo, izin mau bertanya. Saya ada pengalaman beberapa waktu lalu saat Rosario, saya mengkontemplasikan sengsara Tuhan saat peristiwa sedih. Dan saat itu menjadi sangat sedih dan terus menangis. Awalnya saya pikir ini rahmat untuk ikut merasakan penderitaan Tuhan. Tetapi kesedihannya berlanjut sampai berhari-hari. Apakah ini termasuk desolasi atau konsolasi, Romo? Karena hari-hari setelahnya jadi terasa moodnya lesu dan sedih. Begitu, Romo. Ya, oke. Iya, kalau arahnya dari sini sebenarnya satu pengalaman yang bisa kita pakai untuk mencermati tadi ya, mencermati pembedaan roh dalam hal ini. Oke, awalnya memang mohon rahmat supaya bisa apa ya, sedih berduka bersama Tuhan Yesus yang bersengsara gitu. Tapi oke, itu memang diberi rahmat itu atau ya perasaan itu, tetapi akhirnya semakin justru terbebani, gitu ya, terbebani. Saya kira ini bisa menjadi indikasi itu ya, bahwa itu pengalaman atau roh jahat sudah menggunakan itu. Sehingga karena akhir-akhirnya kan tidak tenang, lalu juga bahkan mengganggu perjalanan hidup. Moodnya lesu, sedih gitu. Kesedihan yang diperoleh dari merenungkan sengsara Tuhan itu, saya kira memang kesedihan tapi memang bersatu dengan Tuhan gitu.
Dan saya kira dalam hal ini juga kita bisa ingat juga pesan Paus Fransiskus yang nanti mungkin saya sampaikan bahwa oke, ketika kita ingat salib Tuhan itu satu sisi, tetapi juga ada kebangkitan Tuhan itu. Tetapi ini indikasi mesti hati-hati itu karena ya moodnya lesu, sedih dan tidak mau melakukan apa-apa gitu. Kalau kesedihan yang didorong karena apa ya, bela rasa dengan Tuhan yang menderita sengsara, saya kira nanti arah-arahnya lebih kesediaan untuk melayani lebih sungguh, lebih total macam itu. Maka oke, sekali lagi ketika ini terjadi, tampaknya kan ini Ibu sudah merasa ini malah menjauhkan aku dari Tuhan ya. Maka ya, ini kemungkinan besar roh jahat yang sudah membimbing, mengekstrimkan dalam hal ini seringkali roh jahat mengekstrimkan sesuatu dan di sini kesedihan karena sengsara Tuhan lalu diekstrimkan menjadi kesedihan, lesu, mood hilang, lalu kita nggak bisa melakukan apa-apa. Gitu. Baik, terima kasih Romo penjelasannya. Semoga menjawab ya Bu Lena. Ada satu lagi Romo dari Pak Rudi Genter di kolom chat. Pater mohon penjelasan apa peranan Roh Kudus dalam latihan rohani, di mana Roh Kudus berkarya, apakah dalam hati, dalam bentuk perasaan, atau dalam pikiran. Apakah Roh Kudus ini bisa dirasa-rasakan bila dilatih terus? Iya, dalam hidup Kristiani, Roh Kudus inilah yang memampukan kita bisa mengenali Tuhan, bahkan mengenali Yesus Kristus gitu. Maka kita juga dapat mengatakan kalau kita dapat berdoa itu adalah ya berkat bimbingan Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang memang berkarya menggerakkan pikiran kita dan juga menggerakkan perasaan kita. Kalaupun dalam pembedaan roh kita mohon rahmat ini dan itu, perasaan ini dan itu dalam iman kita itu Tuhan berkarya ya lewat Roh Kudus itu. Meskipun seringkali kita tidak membeda-bedakan ya ini dari siapa, dari Bapa, Putra atau Roh Kudus. Tapi dalam iman kita memahami dan juga meyakini segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, pencerahan, perasaan, semangat, itu kita terima sebagai anugerah Roh Kudus. Itu adalah karya Roh Kudus. Maka tentu saja kalau kita terus melatihkan diri, latihan rohani macam itu, ya di situ kepekaan untuk mendengarkan gerak-gerak dorongan maupun juga anugerah Roh Kudus itu semakin terasa. Oke, terima kasih Romo penjelasannya. Terima kasih juga Pak Rudi, semoga menjawab ya. Oke, Romo, waktu kita sudah habis ternyata, singkat sekali. Teman-teman, tanpa terasa kita sudah hampir di penghujung ya. Sebelum kita menutup, kita akan dengarkan pengumuman dulu. Saya mengundang Kak Fania untuk membacakan pengumuman. Baik, terima kasih Kak Rina. Selamat malam, Romo, Bapak Ibu, teman-teman. Saya di sini ingin menyampaikan beberapa pengumuman terkait dengan kegiatan kita yang sudah mendekati akhir, begitu ya. Tapi mudah-mudahan akan ada kelanjutannya. Oke, terima kasih share screen-nya. Ya, yang pertama, pengumuman yang pertama untuk mendukung kelanjutan kegiatan ini supaya kita bisa sama-sama berkembang menjadi semakin baik, silakan nanti teman-teman semua diundang untuk mengisi evaluasi dan refleksi CCI 2023 melalui tautan yang tersedia di layar. Nanti akan dikirimkan juga di kolom chat. Ini akan nanti langsung dikirimkan sertifikat elektroniknya, maka silahkan memperhatikan penulisan nama lengkap dan alamat email ketika mengisi form refleksi dan evaluasi ini. Oke, selanjutnya
Pengumuman yang kedua, materi Kaminarkon Inigo ini berdiskresi bersama Inigo akan sudah dituliskan dalam majalah utusan dan nanti mungkin akan dilanjutkan juga begitu ya. Jika Anda berkenan untuk membaca dan berlangganan, silahkan nanti menghubungi nomor yang tertera di layar atau mencari di Tokopedia atau gramedia.com. Nanti informasinya juga akan dibagikan dalam grup begitu. Yang berikutnya, DVD film Ignacio de Loyola sudah tersedia kembali. Ini saya lihat di grup kemarin banyak yang mencari. Silahkan boleh melakukan pemesanan di nomor yang tertera di layar begitu, karena sudah bisa dipesan mulai dari sekarang. Informasi berikutnya, pengumuman berikutnya. Nah, ini ada juga kegiatan untuk kita sama-sama terus melanjutkan langkah baik yang sudah pernah kita mulai di Kaminarkon Inigo ini dengan kita bersama-sama berlatih doa dan latihan rohani dengan tema berenang dalam harapan. Kegiatan ini berlangsung sebulan sekali setiap Selasa kedua pukul 7:30 malam sampai dengan jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Format acaranya kurang lebih sama seperti Kaminarkon Inigo, jadi ada percakapan rohani, kemudian ada pemaparan pungta. Kalau misalnya ingin terlibat, silahkan terdekat itu ada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023. Temanya untuk besok tanggal 13 Juni adalah mengenali celah Allah bertindak. Nanti jika ingin bergabung, silahkan registrasi di tautan yang tersedia. Kalaupun belum pernah ikut sebelum-sebelumnya, nggak masalah, karena materi atau pungta sebelum-sebelumnya bisa diakses melalui YouTube Yayasan Basis. Ini kita bisa sama-sama berlatih untuk berharap. Ya. Ini bagian dari jaringan doa Bapa Suci sedunia. Kemudian untuk mendukung langkah kegiatan kita berikutnya, supaya Kaminarkon Inigo ini bisa menjadi kegiatan yang berkesinambungan terus-menerus, kami mengundang para sahabat, para peziarah untuk ikut berpartisipasi dan mendukung melalui rekening yang tertera di layar. Dana yang akan terkumpul akan dipakai untuk pengembangan fasilitator dan juga kegiatan-kegiatan Kaminarkon Inigo berikutnya. Oke, pengumuman terakhir kalau tidak salah, sampai jumpa lagi di Kaminarkon Inigo 2024. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi untuk berziarah bersama. Sampai jumpa tahun depan. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Rina. Menemani kita, silakan Kak Robin. Oke, terima kasih Rina. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Saya mengajak teman-teman untuk berkumpul bersama dan kita menutup rangkaian kegiatan Kaminarkon Inigo ini bersama-sama. Bentuknya ada semacam meditasi dan untuk mengingat kembali, rekoleksi, dan sebagai bagian dari satu perutusan bagi kita pribadi masing-masing dari satu komunitas peziarah kepada masing-masing peserta di sini. Saya akan share screen saya sebentar ya. Apakah layar saya sudah terlihat jelas? Sudah. Jelas, Kak. Sudah, Kak. Baik. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari rekan-rekan sekalian, Romo, Suster, Oma, Opa, Kakak, Tik, kita hening sejenak. Kita mengambil posisi duduk yang nyaman. Mari kita merasakan hembusan nafas kita. Mari kita mengusapkan seluruh jiwa dan raga kita. Seluruh pikiran-pikiran yang ada di kepala kita. Seperti riak air yang bergelombang, perlahan-lahan menjadi satu
danau yang teduh. Kita rasakan bahwa kita sepenuhnya hadir, sepenuhnya sadar. Mari kita membayangkan kita hadir di tepi danau teduh dengan api unggun yang menyala. Kita duduk dalam formasi melingkar. Allah Tritunggal Maha Kudus yang kita rayakan hari ini turut hadir berkumpul bersama. Mari kita mengingat kembali proses awal pencerahan. Kita masih tentang kami dan mulai proses belajar. Ingat lagi sebuah hari nonton bersama, menapaki kisah karena minggu. Proses transformasi. Bagaimana indigo memilah, memilih, kemudian mengambil. Ingat kembali setiap paparan pembelajaran membedakan roh dan bagaimana mengenalinya, mengevaluasinya, dan belajar untuk berwaspada. Kita mengingat kembali semua aktivitas yang kita lakukan sambil melakukan refleksi. Raga, berkendara, masak, kita mengingat kembali bagaimana kita memadukan
mengingat kembali semua pengalaman yang dibagikan dan bagaimana kita menanggapi setiap apa yang kita lakukan 2 hari sekali. Tentang doa, dia menjadi sarana membangun keakraban dengan Tuhan. Kembali kisah kehidupan kita dan semua keputusan penting telah kita ambil. Ingat kembali bagaimana cara kita mengambil keputusan di masa lalu. Dan kembali buah-buah yang kita dapat keputusan jatuhkan kegeraman, kekecewaan, isak tangis di malam hari, dan kekeringan hati yang kita mengingat canda tawa, kelegaan, air mata bahagia, pelukan hangat, sujud syukur yang memberikan kekuatan dalam meniti hidup, harapan, bersama selalu bekerja, berikan rahmat dan selalu menang. Guru sekaligus sahabat yang cerah. Roh Kudus berikan pengertian baru dan juga dengan ahli roh dan roh jahat. Roh yang memberikan kekuatan dalam menjaga kewaspadaan. Bantu kita untuk mengenali Allah dalam kita sadari saat ini kita berada di penghujung peziarahan. Saat kita menengok kembali ke belakang perjalanan kita bersama Inigo, ada begitu banyak pengalaman dan pengertian baru yang menentukan. Segala
segala jerih payah kita menjadi satu kenangan yang melukis senyum saat menatap masa depan. Berbekal senyum itu, kita menghampiri rekan-rekan peziarah yang sudah mendatang. Kita mempersembahkan sepeziarahan yang berkumpul bersama, mengingat kembali kita sudah berziarah, berjalan bersama mereka, berjalan bersama ini, berjalan bersama Allah sendiri yang hadir dalam hidup. Mari kita pandangi rekan-rekan di sekeliling kita satu persatu. Kalau masih melingkar dalam bayang-bayang lebih unggun dari sekitar kita, jatuh teman, jatuh suster, Jakoma, wajah rekan-rekan kita, teman-teman baru kita, sepeziarah. Satu persatu wajah teman-teman kita muncul di layar ini. Kita rasakan sebagai satu keluarga besar. Jauh, hanya dalam awal, kita rasakan satu keterikatan saudara sebagai suatu komunitas. Ingat kembali perpisahan Listo dan teman-temannya dan Inigo. Kita bayangkan saat itu kita sedang bersama-sama dengan Kalisto sebagai bagian dari kelompok Inigo yang akan melepasnya belajar ke Paris. Kita bayangkan kita sebagai Inigo baru saat ini yang sedang bersiap untuk melakukan peziarahan pribadi. Saya mengundang semua rekan-rekan untuk membuka mic-nya
kita saling mendoakan teman-teman kita, wajah-wajah yang tadi kita sudah lihat, sambil menumpangkan tangan. Dan kita bacakan doa yang diambil dari teks film Ignacio de Loyola bersama-sama. Dan menumpangkan tangan. Kita memberkati dan mengutus rekan-rekan kita. Kita bayangkan bahwa kita juga sedang diutus oleh komunitas kita. Come, brothers. Come. May God Semoga Tuhan safe passage. jalan Ya, sahih. May you find Semoga engkau beroleh teman-teman Yesus. Semoga engkau tetap dan keberanian bangkit mencapai kebenaran. Semoga engkau hidup membawa kasih Tuhan juru dunia ke ujung-ujung yang paling jauh dari gereja. Semoga Tuhan terbesar bersinar dengan cemerlang, tetapkan Tuhan mengobarkan dunia dengan api. Hanya sejenak kita endapkan perutusan yang diberikan kepada kita. Perutusan yang kita bagikan kepada rekan-rekan sepeziarah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, selalu dan sepanjang segala abad. Selalu sepanjang segala abad. Doakanlah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Kami mohon berkat dari Romo Marwan, berkat perutusan. Dan semoga Allah yang telah mengundang kita untuk berjalan bersama dengannya dan juga bekerja bersamanya dalam perutusan yang dipercayakan kepada kita senantiasa melimpahi kita dengan berkat ilahinya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu tahun depan. Sampai ketemu. Selamat malam. Thank you. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semua. Selamat malam. Selamat malam.